Duka memang masih menyelimuti korban bencana Sumatera, namun pemulihan harus disegerakan. Suka tidak suka, bencana ini menjadi yang terparah dalam kurun 10 tahun terakhir. Di balik hujan ekstrim dan anomali iklim, kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan memperparah dampak bencana. Dan berikut laporan khas redaksi. Tahun sudah berganti. Bencana ekologis di Sumatera memasuki masa pemulihan sesegera mungkin. Salah satunya pemulihan infrastruktur pasca banjir bandang di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Pemulihan ini termasuk pembangunan jembatan beli yang menghubungkan jalur lintas utama Betong atau Banggalang menuju Aceh Tengah. Sejumlah personel TNI bersama instansi terkait melakukan penguatan konstruksi untuk mempercepat penyelesaian jembatan. Pembangunan jembatan kini telah mencapai lebih dari 50% dan ditargetkan rampung dalam 10 hari ke depan. Jembatan membentang sepanjang 30 meter dengan kapasitas muatan hingga 30 ton. Dengan rampungnya jembatan beli ini, akses transportasi sekaligus mobilitas warga Beteng atau Banggalang dan sekitarnya dapat kembali normal. Kami berupaya sekuat mungkin supaya pekerjaan ini bisa tuntas dalam waktu 10 hari. Dan nanti rencananya akan kita bagi menjadi 2 jembatan. Jembatan yang sudah ada dengan lebar 3,5 meter dari kayu. Itu kita rencanakan, kita peruntukkan sebagai warga yang melintas dari Betong Ate menuju ke Takengon. Memang trauma bencana di Sumatera belum hilang. Apalagi mengingat jumlah korban yang terungkap terus bertambah. Miris, namun inilah yang menjadi fakta. Meski jumlah pengungsi berangsur turun menjadi 242.000 jiwa atau berkurang sekitar 15.000 di hari sebelumnya, angka kematian masih bertambah menjadi 1.177 jiwa setelah ditemukannya jenazah korban di Aceh Utara, Tapanuli Selatan, dan Sumatera Barat. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari Minggu 4 Januari 2026 menyebut dari sisi status wilayah Provinsi Sumatera Utara dan sebagian besar Sumatera Barat kini memasuki masa transisi darurat. Namun sebagian besar Provinsi Aceh dan Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat masih menjadi perhatian. Dilakukan demikian juga dengan fasilitas-fasilitas kesehatan, RSUD dan seterusnya, meskipun secara umum ini layanan sudah berfungsi. Selain itu, untuk air bersih ini masih terus diupayakan. Beberapa titik sebenarnya kita lihat nanti untuk penyediaan air bersih ini masih terus diupayakan dengan mobil tangki, kemudian toren, hidran, dan sumur bor. Jika ditarik ke belakang, apa yang menjadi pelajaran mahal dari bencana ekologis di 3 provinsi, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat? Menurut catatan sebelum kejadian akhir November lalu, hujan ekstrim dengan curah mencapai 300 hingga 400 mm per hari dianggap sebagai pemicu. Curah hujan ekstrim merupakan dampak anomali siklon tropis yang terjadi di Samudra Hindia dan menghantam sebagian Sumatera. Selain rendahnya kesadaran bencana, semakin parahnya dampak bencana diduga kuat dari lemahnya daya dukung lingkungan. Kerusakan hutan di wilayah hulu akibat ekspansi area pertambangan diperparah dengan hilangnya fungsi alami penahan air di sepanjang daerah aliran sungai, dituding menjadi penyebab masifnya bencana kali ini. Kalau salah dalam perencanaan, kita kemudian menyentuh hal-hal yang tidak boleh kita sentuh. Kita akhirnya kemudian merubah sesuatu yang kemudian harusnya kita jaga, yaitu adalah bidang resapan, terutama bidang resapan yang ada di daerah hulu. Ya, dan ini yang terjadi di banyak tempat di Indonesia, hanya kebetulan saja. Ya, di akhir November itu kejadian yang tidak kita harapkan, curah hujannya di atas normal, ya, dan kondisi tutupan lahan kita memang sudah mengalami degradasi yang sangat masif sekali. Temuan ini sejalan dengan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan yang menunjukkan dalam 1 dekade terakhir, jutaan hektar hutan dan lahan berubah fungsi.
Di antaranya untuk pertambangan, perkebunan monokultur, industri, permukiman, dan lokasi wisata. Tidak hanya di Sumatera, namun juga di beberapa lokasi lain bisa menjadi contoh nyata. Tidak heran, publik menuntut respons agar pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi yang transparan. Semoga langkah ini belum terlambat, apalagi kejadian bencana serupa masih mengintai dan diproyeksi masih menjadi ancaman di tahun 2026. Apalagi BMKG memperingatkan anomali iklim masih akan berlanjut di tahun ini. Tanpa perubahan tata kelola lahan, adaptasi serius, dan mitigasi jangka panjang, bencana serupa bisa kembali terulang. Bahwa bencana bukan terjadi karena peristiwa alam, tapi karena ulah manusia yang dengan kesadarannya menghancurkan alamnya sendiri. Yogi Tujuliarto, Iman Firmansyah, Jakarta.